Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan. Kita lanjutkan anak-anak belajarnya. Kita pelajari saat ini belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperma. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperma atau tumbuhan biji tertutup, baik perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin, juga perkembangbiakan generatifnya. Kita lanjutkan sekarang yang kita pelajari perkembangbiakan pada tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma. Tentunya kalian masih ingat contoh tumbuhan gimnosperma. Ya, ada tumbuhan pinus, pakis haji, dan melinjo. Tumbuhan gimnosperma itu tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan angiosperma. Jadi alat perkembangbiakannya atau alat perkembangbiakan generatifnya disebut dengan strobilus atau runjung. Jadi sebutannya bukan bunga. Pada tumbuhan pinus dan tumbuhan melinjo, dalam satu tubuh tumbuhan terdapat dua jenis strobilus. Ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Jadi seperti kalau pada angiosperma, seperti tumbuhan jagung, itu letaknya terpisah tetapi masih dalam satu pohon. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina itu terpisah, tidak terdapat dalam satu pohon. Jadi ada tumbuhan pakis haji yang menghasilkan strobilus jantan saja, ya bisa disebut dengan pakis haji jantan. Ada tumbuhan pakis haji yang menghasilkan strobilus betina saja, disebut pakis haji betina. Kalau pada tumbuhan angiosperma seperti tumbuhan salak, nah kita mengenal ada salak jantan, ada salak betina. Salak jantan itu menghasilkan bunga yang bunganya terdapat benang sari saja. Kalau salak betina menghasilkan bunga, pada bunganya itu terdapat putik saja. Kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang pembentukan sel kelamin jantan atau mikrosporogenesis pada tumbuhan gimnosperma. Terlihat pada gambar di sini tumbuhan pinus, ini tumbuhan pakis haji. Pada tumbuhan pinus tadi, strobilus jantan dan betina terdapat dalam satu pohon seperti ini. Nah, tentunya kalian bisa membedakan mana yang strobilus jantan, mana yang strobilus betina. Alat pembiakan jantan biasanya ukurannya relatif lebih kecil, memanjang. Kalau ukurannya besar, kemudian berupa bangun ruang terbuka, ini merupakan ciri dari alat perkembangbiakan betina. Jadi yang atas ini adalah strobilus betina, yang bawah strobilus jantan. Terletak dalam satu pohon, tapi terpisah. Nah, pada tumbuhan pakis haji di sini tampak ya, yang bawah adalah strobilus jantannya, yang atas strobilus betinanya. Kita lanjutkan. Strobilus jantan terdapat mikrosporangia. Jadi pada strobilus jantan di sini dan di sini terdapat mikrosporangia. Ya, bisa dikatakan bakal serbuk sari. Kalau tumbuhan biji tertutup mikrospora. Selanjutnya, mikrosporangia akan mengalami pembelahan meiosis membentuk
mikrospora atau spora jantan. Dan mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Di dalam serbuk sari terdapat sel sperma. Nah, serbuk sari pada tumbuhan pinus, khusus tumbuhan pinus ini memiliki sayap. Berarti penyerbukannya dibantu oleh angin supaya berterbangan. Kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang pembentukan sel kelamin betina atau megasporogenesis. Tampak pada gambar di sini. Atas strobilus jantan, strobilus betina. Ini strobilus betina seperti buah nanas. Pada strobilus betina di situ tersusun banyak megasporofil yang seperti sisik-sisik ini disebut dengan megasporofil. Nah, tiap megasporofil itu mengandung 2 bakal biji. Jadi di dalamnya ada 2 bakal biji. Nah, tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora yang selanjutnya mengalami pembelahan meiosis menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Jadi sederhananya di dalam megasporofil ini ada bakal biji, yang di dalam bakal biji itu terdapat sel telur. Jadi sederhananya seperti itu. Oleh karena itu ini disebut alat pembiakan betina. Kita lanjutkan yang berikutnya. Penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan gimnosperma. Ini yang digunakan sebagai contoh pada tumbuhan pinus. Penyerbukan pada tumbuhan gimnosperma terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan pada lubang bakal biji. Jika cairan menguap, serbuk sari akan masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Nah, pada tumbuhan pinus, ini adalah bunga jantan. Salah kalau menggunakan istilah bunga, strobilus jantan yang masih muda. Karena strobilus itu berbentuk seperti kerucut, maka sering disebut dengan istilah konus. Konus itu artinya kerucut. Nah, di sini serbuk sarinya bersayap. Kalau ini dituliskan sisik. Kemudian ada serbuk sarinya pada bagian sisik konus jantan ini. Ada polen, polen itu serbuk sari. Kemudian di dalam bakal biji terdapat sel telur. Jadi pada strobilus betina terdapat sel telur. Nah, jika serbuk sari atau polen ini jatuh di strobilus betina yang ditangkap oleh cairan, ya, kemudian cairannya menguap. Selanjutnya serbuk sari akan terus menuju ke sel telur, sel spermanya membuahi sel telur, menghasilkan sigot berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian embrio ini akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan pinus muda seperti ini. Begitu seterusnya. Pembuahan pada tumbuhan gimnosperma disebut pembuahan tunggal. Kalau angiosperma itu pembuahan ganda. Mengapa disebut dengan pembuahan tunggal? Karena terdapat satu macam pembuahan, yaitu sel sperma membuahi sel telur, membentuk sigot. Selanjutnya sigot berkembang menjadi embrio.
embrio tumbuh menjadi individu baru. Kalau tumbuhan angiosperma, di situ ada sel sperma yang membuahi sel telur, membentuk sigot berkembang menjadi embrio, menjadi individu baru. Ada satu sel sperma lagi membuahi inti kandung lembaga sekunder. Jadi ada dua macam pembuahan, ada dua macam peleburan. Maka disebut dengan pembuahan ganda. Kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang menginjak ke tumbuhan berikutnya. Kita pelajari perkembangbiakan pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, tumbuhan paku ada yang digunakan sebagai tanaman hias seperti paku suplir, ada yang enak dimakan, contohnya semanggi atau Marsilia crenata, ada yang tumbuh menempel pada pohon-pohon besar sebagai epifit, yaitu paku sarang burung, ada juga paku yang seperti pohon punya batang, paku tiang. Nah, pada tumbuhan paku itu, paku dewasa memiliki daun. Daunnya ada dua macam. Ada daun yang terdapat bintik-bintik coklat atau kehitaman. Coklat kehitaman ini yang letaknya berjejer di bawah permukaan daun ini disebut dengan sorus. Sorus itu merupakan kumpulan kotak spora yang di dalamnya tentunya terdapat spora. Ada juga tumbuhan yang tidak memiliki bintik coklat atau kehitaman. Daun yang demikian tidak menghasilkan spora, disebut dengan daun steril atau mandul. Nah, kita mengenal sejak di sekolah dasar bahwa tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Apakah hanya dengan spora saja? Baik, kita ikuti. Ketika kotak spora itu pecah, maka bertebaran spora-spora yang ada di dalamnya. Jika jatuh di tempat yang lembab atau basah, spora tadi akan tumbuh menjadi lembaran-lembaran serupa daun yang terbelah seperti ini. Disebut dengan protalium. Berarti menghasilkan banyak protalium karena jumlah spora tak terhingga sangat banyak. Nah, protalium katakan individu muda hasil perkembangan dari spora ini bersifat gametofit, artinya sudah menghasilkan sel kelamin. Karena memiliki alat pembiakan jantan namanya antheridium dan alat pembiakan betina namanya archegonium. Nah, antheridium karena merupakan alat pembiakan jantan menghasilkan sel sperma. Sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Karena gerak kemostatik rangsang zat kimia, sel sperma ini ke sini menuju ke sel telur yang ada pada archegonium. Terjadilah fertilisasi atau pembuahan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot berkembang menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi tumbuhan paku muda. Tumbuhan paku muda berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Kalau dibuatkan dalam bentuk tabel, baik ternyata dari siklus perkembangbiakannya, tumbuhan paku ketika berkembang biak dengan spora, spora itu adalah sel-sel daun yang berubah fungsi menjadi alat pembiakan. Ketika tumbuhan paku berkembang biak atau memperbanyak, menghasilkan banyak protalium yang jumlahnya sangat banyak itu, dikatakan berkembang biak secara vegetatif. Karena spora pada prinsipnya adalah bagian tubuh tumbuhan tanpa diawali peleburan sel sperma di sini. Jadi protalium ini dihasilkan tanpa peleburan sel sperma, tumbuh dari spora-spora.
Berarti ini termasuk cara vegetatif. Nah, selanjutnya protalium menghasilkan sel kelamin, sel sperma dan sel telur. Kemudian dua sel kelamin itu terjadi peleburan atau fertilisasi menghasilkan sigot. Tumbuh menjadi individu baru. Berarti tumbuhan paku atau individu baru ini hasil pembiakan yang sebelumnya diawali peleburan sperma dengan telur. Berarti cara generatif atau secara kawin. Jadi ternyata tumbuhan paku ini perkembangbiakannya ada dua macam cara yang terjadi secara bergiliran. Artinya di sini tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi setelah melakukan pembiakan secara vegetatif dengan spora, fase berikutnya generatif. Begitu seterusnya, vegetatif, generatif secara bergantian. Oleh karena itu sering disebut dengan istilah pergiliran keturunan atau metagenesis. Jadi tumbuhan paku mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan. Pergiliran atau pergantian cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Baiklah, silakan diisi skema ini. Spora jatuh di tempat yang basah atau lembab, tumbuh menjadi lembaran serupa daun, namanya protalium. Protalium bersifat gametofit, tubuhnya memiliki atau menghasilkan alat pembiakan jantan antheridium yang menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur. Pembuahan keduanya, peleburan keduanya menghasilkan sigot, tumbuh menjadi embrio, tumbuh menjadi tumbuhan paku muda. Tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa ini menghasilkan spora atau disebut dengan istilah sporofit. Jadi tolong diingat, tumbuhan paku dewasa bersifat sporofit, artinya penghasil spora. Kita lanjutkan, kita pelajari sekarang perkembangbiakan pada tumbuhan lumut atau bryophyta. Tentunya kalian sudah mengenal tumbuhan lumut yang tumbuh di tempat basah atau tempat lembab yang menghampar seperti karpet, ya. Tumbuhan lumut hidup berkoloni atau berkelompok seperti itu. Kalau dilihat tubuh tumbuhannya seperti ini, memiliki alat atau lembaran serupa daun. Ini alat serupa akar, namanya rhizoid. Dan ternyata tumbuhan paku itu ada dua macam. Saya ulang, tumbuhan lumut itu ada dua macam. Ada lumut jantan dan lumut betina. Disebut lumut jantan karena apa? Memiliki alat kelamin jantan, memiliki alat perkembangbiakan jantan yang disebut dengan antheridium, sama seperti tumbuhan paku tadi. Kemudian pada tubuh lumut betina memiliki alat perkembangbiakan betina atau archegonium. Nah, selanjutnya sel sperma yang dihasilkan antheridium bergerak secara kemostatik karena rangsang zat kimia dan lagi tubuhnya berhimpitan seperti ini. Sel sperma bergerak menuju ke ovum atau sel telur, terjadilah fertilisasi atau pembuahan menghasilkan sigot. Nah, sigot berarti ada di dalam archegonium. Selanjutnya, sigot ini akan tumbuh menjadi sporogonium, ya, tumbuh menjadi seperti yang warnanya kekuning-emasan ini, yang seperti antena ini, namanya sporogonium. Sporogonium terdiri dari ada tangkainya namanya seta dan sporangium atau kotak spora. Nah, pada kotak spora ini ada penutupnya atau kapsulnya. Kalau kapsul ini pecah, maka keluarlah spora yang ada di dalamnya. Ketika jatuh di tempat yang tanah atau tempat yang basah, lembab, dia akan tumbuh. Ini spora jatuh di tempat yang basah, tumbuh menjadi benang-benang yang disebut dengan protalium. Protalium nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut menghasilkan sperma
dan sel telur. Berarti tumbuhan lumut dewasa merupakan penghasil sel kelamin atau gametofit. Kalau tumbuhan paku dewasa, penghasil spora atau sporofit. Nah, pada tumbuhan lumut, yang sporofitnya siapa? Sporogonium ini. Baiklah, spora jatuh di tempat yang lembab atau basah, tumbuh menjadi benang-benang namanya protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut menghasilkan sel kelamin disebut dengan gametofit. Gamet itu sel kelamin. Karena memiliki alat pembiakan jantan, antheridium menghasilkan sel sperma, archegonium menghasilkan sel telur. Pembuahannya menghasilkan sigot, berkembang menjadi lumut dewasa. Lumut dewasa bersifat, saya ulang, sigot berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium menghasilkan spora. Spora tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa. Begitu seterusnya. Ini skema metagenesis tumbuhan lumut. Kita lanjutkan sekarang. Di dalam pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan, kalian juga dikenalkan dengan cara bercocok tanam atau teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebetulnya ini bukan perkembangbiakan, ini istilahnya adalah cara bercocok tanam atau teknologi penanaman. Umumnya orang bercocok tanam di lahan terbuka, bisa di sawah, bisa di kebun. Yang demikian itu disebut dengan cara bercocok tanam konvensional. Nah, dengan kemajuan teknologi bercocok tanam, saat ini orang bisa bercocok tanam di tempat yang tidak mungkin bisa ditanami. Contohnya di tanah-tanah yang tandus, gersang, misalnya tidak ada humusnya, berpasir, misalnya di padang pasir, atau di gedung-gedung bertingkat. Yang demikian itu kan tidak mungkin dilakukan bercocok tanam. Nah, dengan perkembangan teknologi penanaman ini ternyata bisa dilakukan dengan teknik bercocok tanam yang disebut dengan hidroponik. Hidroponik itu cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media air yang ditambahkan nutrisi tumbuhan, zat makanan untuk tumbuhan, yaitu mineral. Mineral itu ada yang mineral pokok atau makro, N, P, K, nitrogen, kemudian fosfor dan kalium. Ya. Ada juga mineral-mineral mikro yang ditambahkan. Macam-macam mineral mikro sedikit dibutuhkan, tetapi penting bagi tumbuhan. Kemudian tempatnya dibuat seperti ini. Ini paralon, diberi lubang-lubang. Kemudian dengan jarak secukupnya. Nah, ada wadah di sini untuk menempatkan media, bukan tanah, bisa pasir, bisa batu-batu kerikil, bisa arang sekam, ya, serbuk kayu dan lain-lain untuk menancapkan akar tumbuhan supaya tidak roboh. Nah, selanjutnya dialiri dengan air yang ditambahkan zat makanan untuk tumbuhan. Manusia di sini bisa mengatur kebutuhan makanan tumbuhan sehingga tumbuhan bisa tumbuh dengan subur seperti ini, dan biasanya atasnya diberi naungan supaya pancaran matahari tidak terlalu kuat. Nah, kita lanjutkan. Tanaman yang biasanya dikembangbiakan dilakukan dengan teknik hidroponik
Itu contohnya hortikultura seperti sayur-sayuran. Ya, ada buah, tapi buah yang kecil-kecil, mungkin seperti stroberi. Ya. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah vertikultur. Ini dibuat vertikal, ya. Yang seperti ini disusun bertingkat supaya memuat lebih banyak. Ya, di samping untuk budidaya tanaman menghasilkan mendapatkan penghasilan juga untuk hiasan, karena di sini tampak segar, kemudian tampak lebih indah gitu ya. Vertikultur yaitu hidroponik dengan instalasi secara bertingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Kita lanjutkan yang berikutnya, kultur jaringan. Kultur itu artinya menumbuhkan jaringan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, pada tumbuhan, jaringan suatu tumbuhan itu bisa ditumbuhkan menjadi individu baru yang lengkap. Misalnya daun dipotong-potong atau di blender kecil-kecil, itu bisa ditumbuhkan menjadi individu baru yang lengkap. Tentunya dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan. Berarti ini cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengambil bagian suatu tanaman seperti sel bisa, yang disebut dengan istilah kultur sel, jaringan yang disebut dengan istilah kultur jaringan, dan organ. Kemudian menumbuhkan pada media yang mengandung nutrisi atau makanan, ya sederhananya pupuk, dan zat pengatur tumbuh atau hormon dalam kondisi yang steril. Jadi wadah atau alat-alat yang digunakan harus betul-betul steril supaya tidak terjadi pembusukan. Kultur jaringan sebenarnya memanfaatkan sifat totipotensi sel tumbuhan, yaitu kemampuan sel tumbuhan untuk menjadi individu baru yang lengkap. Kalian tentunya masih ingat pembiakan vegetatif atau tak kawin pada tumbuhan. Individu baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Nah, biasanya bagian tubuh induk yang bisa tumbuh menjadi individu baru itu adalah jaringan yang aktif membelah, yaitu jaringan meristematiknya. Nah, mengapa bisa misalnya potongan daun kecil-kecil pada daun cocor bebek itu bisa tumbuh menjadi individu baru, tumbuh akar, tumbuh batang, tumbuh daun? Karena sel tumbuhan itu bersifat totipotensi, memiliki potensi atau kemampuan untuk membentuk struktur dan fungsi baru. Jadi, sel-sel yang aktif membelah, yaitu pada jaringan meristem itu, pembelahannya tidak menghasilkan sel-sel anak yang sama, tetapi menghasilkan sel-sel anak yang bisa membentuk struktur dan fungsi baru, membentuk berbagai macam organ, membentuk organ akar, batang, daun, sehingga menjadi individu baru yang lengkap. Jaringan tumbuhan yang biasa dikulturkan atau ditumbuhkan itu adalah jaringan yang aktif membelah, yaitu jaringan meristematik. Jaringan muda yang masih mampu membelah. Misalnya ujung akar, ujung batang, dan daun yang masih muda. Dipotong kecil-kecil, kemudian disterilisasi, ditumbuhkan dengan menggunakan zat pengatur tumbuh, kemudian juga nutrisi, nanti akan menjadi individu baru. Baik, lengkapnya kamu perhatikan tahapan atau langkah-langkah kultur jaringan. Yang pertama, perhatikan di sini, sambil disimak di sini. Langkah yang pertama adalah isolasi jaringan. Isolasi jaringan itu mengambil atau memisahkan jaringan tumbuhan, dan jaringannya dipilih terlebih dahulu
jaringan yang masih berpotensi aktif membelah, yaitu jaringan meristematik. Kalau tidak, jaringan yang masih muda, misalnya daun yang masih muda, dipotong kecil-kecil, beberapa mili atau 1 mili. Selanjutnya, potongan kecil-kecil itu disebut dengan istilah explant. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah sterilisasi explant menggunakan alkohol 70% atau kalsium hipoklorit 5%. Beberapa menit nanti bebas dari bakteri pembusuk. Selanjutnya, langkah yang ketiga, potongan kecil-kecil yang sudah disterilisasi tadi ditumbuhkan pada media padat. Media padat bisa menggunakan agar-agar, ya agar-agar yang bisa kita makan itu, ya. Kemudian ditambahkan zat makanan dan zat pengatur tumbuh, maka sel-sel pada explant tadi akan membelah. Selnya membelah karena merupakan jaringan meristematik. Lingkungannya sesuai, makanannya cukup, akan membelah, membentuk semacam lembaran-lembaran yang tidak rata yang disebut dengan istilah kalus. Nah, selanjutnya kalus hasil pembelahan dari explant tadi bisa dipotong-potong lagi. Jadi kalus itu seperti lembaran daun tetapi permukaannya dan tepinya tidak rata. Itu bisa dipotong-potong lagi atau bisa langsung ditumbuhkan, dipindah ke media, nah ini kalus ya, dipindah ke media cair. Setelah di media cair berarti ada air murni atau aqueous, kemudian ditambahkan makanan, ya mineral tertentu dan zat pengatur tumbuh, ditempatkan pada meja pengocok, artinya meja itu beberapa saat bergerak supaya makanan yang ada di sekitarnya itu bisa masuk berdifusi ke sel-sel kalus ini. Nah, setelah dipindahkan ke media cair, kalus tadi tumbuh menjadi tumbuhan mini, tumbuhan kecil-kecil. Nah, ini satu wadah ini isinya sangat banyak nih. Bisa ratusan tumbuhan. Karena tumbuhan mini kecil-kecil gitu. Jadi satu tabung atau satu wadah banyak plantet namanya. Nah, plantet ini kalau terlalu rapat tentunya dipisahkan lagi, begitu seterusnya. Individu-individu baru ini bukan tumbuh dari biji, melainkan ditumbuhkan dari jaringan daun yang dipotong kecil-kecil atau mungkin daun yang di blender itu kalau tingkat sel. Ini dipisahkan lagi ke tempat yang lain supaya tubuhnya bisa mendapatkan makanan yang cukup, bisa tumbuh ideal. Nah, selanjutnya ditanam pada media tanah di dalam polybag seperti ini, dinaungi supaya tidak terjadi penguapan terlalu besar. Tahapan ini merupakan tahapan akhir, yaitu aklimatisasi, supaya belajar beradaptasi pada lahan yang sebenarnya untuk ditanam. Nah, inilah tahapan atau langkah-langkah kultur jaringan. Sekarang ini sudah banyak tumbuhan yang dikembangbiakkan dengan teknik kultur jaringan ini. Karena teknik ini tentunya memiliki banyak keuntungan. Apa keuntungannya? Ayo silahkan dicermati. Ini merupakan cara vegetatif atau generatif? Iya, vegetatif, tumbuh dari bagian tubuh induk. Karena vegetatif tentunya menghasilkan individu baru, ini sifatnya sama dengan induknya. Makanya untuk kultur jaringan dipilih tumbuhan yang akan dikulturkan itu tumbuhan yang memiliki sifat-sifat yang baik. Kalau tanaman buah besar, rasanya manis, warnanya menarik. Nanti keturunan baru ini sifatnya sama dengan induknya, tidak berubah.
Tetapi kalau generatif, hasil perkawinan tentunya bisa berbeda karena sifat-sifat dari nenek moyang sebelumnya itu masih akan terbawa. Kita lanjutkan, apa keuntungan berikutnya selain memiliki sifat yang sama dengan induknya? Iya benar, menghasilkan turunan dalam jumlah yang sangat banyak dan waktunya relatif singkat. Ini berarti cocok untuk tujuan komersial, dijual. Sekarang ini sudah banyak bibit tanaman utamanya yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti bunga anggrek. Kalau kalian pergi ke Batu, di sana ada tumbuhan anggrek yang masih berupa plantet atau plantet yang sudah dipisah-pisahkan. Kalau induknya bunganya merah, lebar, nanti keturunannya juga sama. Kalau memang itu hasil perkembangbiakan dengan teknik kultur jaringan. Sebetulnya kalau seorang bisa mempelajari, menghasilkan, melakukan kegiatan kultur jaringan ini tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Baik, itulah keuntungan pembiakan dengan teknik kultur jaringan. Sampai di sini dulu pembelajaran untuk perkembangbiakan tumbuhan. Kalau kita flashback ke belakang, bahwa tumbuhan itu ada yang berkembang biak dengan satu macam cara, generatif, ada yang generatif saja atau vegetatif saja, atau ada dua cara, dan cara itu juga ada yang terjadi secara bergantian. Nah, sampai di sini dulu, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita pelajari perkembangbiakan pada hewan. Oleh karena itu, silahkan dipelajari di dalam buku sekolah supaya kalian nanti bisa memahami dengan cepat dan mudah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.